Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan kembali acara teropong media kita kali ini. Saya ingin membahas kembali apa yang dinyatakan oleh Menteri Agama tentang kita harus menghormati orang lain yang memang tidak berpuasa. Sudah ada klarifikasi sebetulnya dari Menteri Agama tentang masalah ini yang dimuat di web syariah.co.id. Dan Menteri Agama merasa bahwa sebenarnya bukan dia kalimatnya sederhana, kita harus menghormati orang yang tidak puasa. Ya, Twitter dia sebetulnya maksudnya adalah ada orang-orang yang memang punya hak ya, atau diberikan keringanan, tidak wajib melakukan puasa ya. Nah, dan juga tidak diwajibkan untuk menutup warung. Tapi kali-kali kalau mereka menutup warungnya, yaitu sangat baik ya. Tentu pemirsa, ini kembali lagi pada akhirnya di sinilah ya, kata-kata kita di dalam media sosial itu kan sangat singkat, apalagi Twitter ya, hanya 150 karakter, itu sangat pendek dan memungkinkan orang lain untuk salah paham ya. Jadi apa yang kita maksudkan belum tentu terwakili dalam kata-kata itu. Oleh karena itu saya pikir sikap kita gitu ya, sikap kita sebagai seorang muslim dalam menerima informasi ini harus kritis. Kita jangan terburu-buru juga untuk langsung menyebarkan ya, kemudian mengecam yang saya khawatir nanti itu tidak tepat ya dengan apa yang ada konteks sesuatu yang dibuang ya. Tapi seharusnya juga kalau kita kembali ya kepada pejabat publik itu juga perlu berhati-hati. Inilah memang kita hidup di dalam suasana di mana kebebasan berekspresi melalui media sosial itu begitu luas ya kebebasannya itu. Kalau kita salah sedikit saja itu bisa menuai kecaman dan kadang-kadang sudah sulit untuk kita luruskan kembali gitu ya. Saya pernah misalnya punya kasus seperti ini di Twitter saya waktu itu ya, ketika sedang ada kasus waktu itu penangkapan Pak Lutfi Hasan Ishak ya, dalam kasus tuduhan korupsi. Waktu itu saya menulis di Twitter bahwa ini adalah fitnah ya, bagi PKS dan bagi umat Islam gitu. Nah, maksud saya kata fitnah di situ ya, saya itu adalah fitnah dalam makna bahasa Arab. Fitnah dalam makna bahasa Arab itu adalah itu ujian ya, salah satu maknanya ujian ya, musibah, bisa hukuman ya dan sebagainya. Maksud saya di situ maknanya adalah ini ujian ya. Ujian bagi kaum muslimin ya, khususnya bagi PKS. Tapi kemudian kata fitnah itu dipahami di Twitter saya seolah saya membela gitu ya, membela bahwa ini fitnah, ini tidak benar. Akhirnya saya istilahnya dibully gitu ya. Dibully, dikecam segala macam, bahwa dimaki-maki gitu ya. Ya, itu risiko. Ya, itu risiko. Ya, meskipun kemudian saya mencoba menjelaskan itu, tapi sudah datang kesamaan-kesamaan itu ya, akhirnya ya saya diam saja ya, bahwa sebetulnya kita juga belum tahu, itu baru proses persidangan awal kan, belum apa-apa ya. Jadi karena belum tentu ini salah benar gitu ya, makanya ya sikap saya sebagai seorang muslim kan mengatakan ini ujian yang pasti gitu. Yang pasti ini ujian, itu fitnah dalam arti itu ujian gitu ya. Tapi inilah tadi intinya adalah kita perlu berhati-hati ya dalam menerima informasi, dan terutama ya, pemirsa, kalau kita menerima informasi dari media sosial, yang paling penting adalah kejelasan siapa yang membawa informasi itu, siapa yang tanggung jawab. Jadi kalau kita menerima informasi harus jelas ya, terutama misalnya ada satu web ya, kita sebut saja webnya ini ya. Jadi saya bertanggung jawab, saya mengambil berita dari situ ya, saya mengulas berita dari situ. Tapi kalau kita lebih bagus lagi ya, kita cek lagi tuh dari berbagai media ya, ini kita cross check lagi. Kalau ternyata semua media itu sama, nah berarti ini ada kemungkinan besar ya, memang itu faktanya begitu ya. Seperti juga sekarang ini yang dimuat di beberapa media online ya, pemirsa ya, kasus yang rame ini ya, tentang sebetulnya agamanya menantunya Jokowi ini selfie itu apa ya. Berita yang hampir pasti dari berbagai media ini menyatakan orang tuanya itu belum masuk Islam. Tapi
kabarnya anaknya si Selfie ini sudah masuk Islam ya beberapa waktu yang lalu gitu. Tapi di beberapa media ini sekarang dipertanyakan lagi, apa betul dia sudah masuk Islam? Ya, so begini pemirsa ya, memang sebagian ulama ya membolehkan laki-laki Muslim menikahi wanita ahlul kitab, ya, sebagian ini. Tetapi di Indonesia ya fatwa Majelis Ulama Indonesia itu tidak membolehkan, ya. Jadi karena dengan alasan satu barok ya mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jadi artinya proses perkawinan itu tidak bisa lewat KUA. Ini yang sekarang diperdebatkan ramai itu. Nah, sekarang tapi katanya KUA sudah menerima itu, ya. Berarti diduga kuat, ya, sudah masuk Islam. Sebetulnya masalahnya sederhana ya. Kalau apa namanya memang sudah masuk Islam kan tinggal dinyatakan saja ya, bahwa dia masuk Islam ya, kemudian membaca syahadat di depan saksi kan clear gitu ya. Kasus seperti ini dulu pemirsa kalau kita baca riwayat Buya Hamka ketika beliau menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia gitu ya, pada tahun 75 beliau diangkat gitu ya. Pada kalau tidak salah akhir 70-an atau awal 80-an itu ada satu kisah menarik. Buya Hamka itu banyak mendapatkan pertanyaan dari masyarakat ketika itu tentang betulkah Ibu Tin Soeharto ya waktu itu beragama Kristen. Isu itu meluas ya waktu itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Buya Hamka waktu itu sangat bagus. Buya Hamka langsung mendatangi Pak Harto. Itu ditulis oleh Buya Hamka ini kisah itu. Ya, Buya Hamka langsung mendatangi Pak Harto dan beliau menanyakan hal itu. Ya, dan dijawab oleh Pak Harto bahwa Ibu Tin itu seorang Muslim, ya. Hanya begini, ya gitu. Tapi kemudian Pak Harto mengklarifikasi, Ibu Tin seorang Muslim. Dan sikap ya Pak Harto kemudian ya terhadap keluarganya pemirsa yang sampai beliau meninggal ya, itu salah satu kebijakan beliau adalah tidak mengizinkan anaknya menikah dengan orang yang beragama lain selain Islam. Itu pernah terjadi pada salah satu putranya. Waktu itu udah ramai di media ya, putranya itu berpacaran dengan seorang penyanyi ya, saya nggak usah sebut namanya lah ya, penyanyi itu populer di tahun 80-an dan waktu itu sudah sangat ramai. Tapi kabar yang beredar adalah bahwa Pak Harto tetap tidak mengizinkan, ya, tidak mengizinkan, dan katanya si penyanyi itu pun tidak mau masuk Islam, ya, dan akhirnya begitu ya, nggak jadi menikah, ya, anak Pak Harto dengan penyanyi itu. Ya, jadi itu salah satu kebijakan. Nah, kita berharap Pak Jokowi ini punya sikap. Nah, beliau seorang haji, ya, umroh sudah berapa kali gitu ya. Insya Allah Pak Haji Jokowi juga dalam soal ini mudah-mudahan memiliki prinsip lah dalam soal keagamaan ini. Jadi ini isu ini sebetulnya ya kita berharap segera dikelirkan supaya tidak ada spekulasi nih di media ini apakah dia sudah masuk Islam atau belum gitu ya. Ya lepas kenapa sih kok dia milih si itu ya saya tidak tahu alasannya ya, apa yang kita kan tahunya hanya membaca fenomena ini, membaca apa yang ada di berita ya. Kalau mengapanya kita harus investigasi ya, dan saya minta maaf belum sempat untuk melakukan investigasi ya, klarifikasi lah ya tentang berita-berita seperti ini. Jadi ini pemirsa ya masalah keagamaan karena ini menyangkut pemimpin ya, anak pemimpin, keluarga pemimpin ya, pemimpin bangsa apalagi gitu ya, itu perlu untuk diklarifikasi ya. Kedudukan presiden Indonesia itu kan unik ya, kedudukannya seperti misalnya begini kan, presiden Indonesia itu ya itu berwenang mengangkat menteri agama ya. Menteri agama berwenang mengangkat KUA ya, KUA penghulu gitu kan, itu kan yang ngangkat itu menteri agama. Nah kita punya pengadilan agama
ya, punya KUA. Nah, di dalam sistem kenegaraan kita ini KUA itu bisa menjadi wali hakim. Yang saya dengar nanti ini saya baca di berita di online ini, nanti yang menjadi wali dari si Selvi ini dalam pernikahan dengan siapa itu siapa Gibran, siapa itu anaknya Pak Jokowi ya, itu yang menjadi walinya bukan orang tuanya. Ini konon kabarnya menurut berita ini ya, karena orang tuanya belum Muslim ya. Nah, kita doakan, siapa tahu nih orang tuanya kemudian menjadi Muslim, insya Allah ya, kita doakan saja ya. Kemudian nah, besok makanya yang akan menjadi wali itu adalah dari KUA itu, penghulu itu, wali hakim ya. Jadi dia menjadi wali hakim. Jadi itulah peranan penting dari seorang presiden atau kepala negara di Indonesia ini ya. Demikian pemirsa, ini sebagian isu yang hari-hari ini ya cukup hangat, cukup aktual ya. Sekali lagi kita berharap isu-isu seperti ini ya bisa segera di-clearkan ya, karena kita banyak masalah-masalah negara kita lain yang lebih penting ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.